jumpa lagi bersama Mutiara dalam tayangan Mata Lokal Memilih Tribun Lampung. Nah, seperti biasa ya, Mata Lokal Memilih ini akan selalu menghadirkan narasumber-narasumber hebat di bidang politik nih yang akan mengobrol bersama dengan Mutiara tentunya. Ya, seperti biasa nih Tribuners, Mutiara tidak sendirian karena Mutiara sudah ditemani oleh narasumber hebat kali ini, yaitu Kak Yunika Indahayati selaku Wakil Bendahara DPC Partai Gerindra Bandar Lampung. Halo Kak Yunika. Halo. Gimana nih Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah. Nah, sebelum ke Tribun mungkin tadi Kakak mampir dulu kemana gitu Kak? Iya, kebetulan aku tadi sebelum ke Tribun mampir dulu ke DPD. Oke, ada kegiatan lain ya Kak ya. Iya. Nah Tribuners, Kak Yunika ini kan sekarang sedang mencalonkan diri ya menjadi bakal calon legislatif untuk di pemilu 2024 dari Partai Gerindra ya Kak ya. Nah Kak, boleh diceritain nggak Kak? Mungkin kan masih banyak Tribuners di rumah yang belum tahu nih siapa sih Kak Yunika kayak gitu. Nah, bisa diceritain dulu nih perkenalan diri, terus juga apa sih kegiatannya sekarang Kak Yunika? Oke. Halo Tribuners, sama saya Yunika Indahayati selaku Wakil Bendahara DPC Partai Gerindra Kota Bandar Lampung. Oke, nah kalau boleh tahu aktivitasnya sekarang ngapain nih Kak? Karena kan Kakak mencalonkan diri ya sebagai calon legislatif ya. Benar. Apa aja kegiatannya saat ini Kak? Kebetulan kegiatan aku sekarang lagi sibuk untuk turun ke korkel-korkel ya di Kecamatan Tanjung Senang, Sukaramai, Sukabumi. Kebetulan dapil 5 itu dapil aku. Oke, jadi fokus ke masyarakat ya untuk mengenalkan visi misi dari Kak Yunika tentunya. Nah, jadi selama ini kan Kakak berfokus untuk masyarakat, terjun langsung, mengakrabkan dengan korkel-korkel ya Kak. Kalau boleh tahu biasanya kegiatannya apa aja, misalkan kayak makan bersama mungkin atau ngapain aja sih kalau boleh tahu? Iya, jadi kebetulan aku kemarin korkel-korkel emang lagi sibuk untuk ngerayain HUT Gerindra ya. Sebelum HUT Gerindra Jalan Sehat itu, kebetulan kalau kita tim Yunika bergerak ngadain acara futsal. Lomba futsal? Ya, lomba futsal antar kecamatan. Kebetulan alhamdulillahnya juga yang menang itu di setiap penyapatan. Juara 1 Sukaramai, juara 2 Sukabumi, juara 3 Tanjung Senang. Oke, luar biasa sekali. Jadi ada turnamen futsal diikutin sama masyarakat ya, luar biasa sekali ini kan. Kegiatannya unik gitu. Nah, sejauh ini Kak respon dari masyarakat yang Kakak datengin, terus juga sampai tadi ngadain turnamen ya, gimana Kak responnya? Responnya positif banget ya, karena kebetulan di tim aku juga ada tim milenial. Oke, tim milenial. Ya, apa itu Kak tim milenial? Tim milenial tuh anak-anak muda yang masih kuliah. Jadi mereka emang bergabung di satu tim yang jadi mereka namain Yunika Milenial. Oke, Yunika Milenial. Ya, jadi kita bikin turnamen itu karena biar anak-anak milenial bergabung kan sama tim Yunika bergerak. Kalau boleh tahu Kakak punya slogan tersendiri nggak nih Kak untuk menjaring massa gitu kan bersama dengan masyarakat Lampung? Iya. Singkatannya itu YAPJI. Yunika bergerak kasih tahu. Kasih tahu. Itu tuh bener-bener slogan yang sangat erat kaitannya dengan milenial ya. Bener. Kalimat yang mudah diingat sebenarnya. Keren banget. Kok bisa sih Kak kepikiran punya slogan kayak gitu? Iya, kebetulan slogan tuh udah lama sih sama teman-teman deket ya. Jadi akhirnya pas masuk ke politik, pas kita sharing-sharing gitu, tepatnya pakai slogan lo aja deh, kasih tahu tuh kan. Jadi Yunika bergerak kasih tahu. Oke, keren banget loh. Nah Kak, ini kan sebenarnya Kakak kan bacalek gitu kan untuk pemilu 2024 mendatang nih Kak. Kalau boleh tahu perjalanan karir Kakak seperti apa sih, kayak awal mula ikut politik itu kapan Kak, tahun berapa? Sebenarnya aku masuk mengikuti politik di Gerindra itu tahun 2021 ya. 2021, terus kebetulan aku kemarin hamil, jadi aku masuk lagi kemarin di 2023. Oke, dan langsung mencalonkan diri ya, keren banget. Mencalonkan diri. Nah, alasannya nih Kak, maju dan mencalonkan diri di pemilu 2024 apa kalau boleh tahu? Menurut aku sih, yang setelah aku pelajari, mungkin dari diri sendiri sih aku kayaknya mungkin udah saatnya aku masuk ke dunia politik gitu. Karena sebagai warga negara yang baik juga, kita emang punya kewajiban dan tanggung jawab untuk ngebangun bangsa ini, terutama di Kota Bandar Lampung. Wih, luar biasa sekali. Jadi udah jadi jiwa ini terpanggil untuk melaksanakan kewajiban benar. Dan mengabdi untuk kemajuan Kota Bandar Lampung. Nah, keren banget nih Kak Yunika. Nah, Kak Yunika katanya Kakak ini kan sebenarnya punya bisnis gitu kan. Benar. Tapi kenapa nih memilih terjun ke dunia politik gitu? Kebetulan kalau bisnis itu emang kita udah jalanin dari dulu banget. Udah lama ya. Kebetulan
papa mertua aku juga pengusaha. Oh, pengusaha. Jadi emang kita udah ngejalanin usaha sama suami itu juga udah lama. Jadi usaha semua udah kita coba. Jadi kita mau merambat nih ke politik. Jodoh gak nih? Jodoh gak nih? Rezeki gak ya dicoba rezeki dulu? Gak di politik. Tapi sejauh ini keluarga ya, terutama suami sendiri gimana Kak? Ngedukung gak itu? Aku sih alhamdulillah banget, suami itu support system banget sih. Karena menurut aku tanpa ridho dan ikhlasnya aku kayaknya nggak mungkin deh untuk di posisi berjalan saat dengan baik. ini ya. Oke. Jadi itu yang pertama kali yang aku izinin sih. Aku minta restu sama suami. Karena mau kayak manapun kita berjalan, kalau suami nggak ridho itu susah ya. Sulit lah. Apalagi kan bener ya, kalau kata di agama kita kan kalau istri surganya kan di suami, betul ya. Jadi luar biasa sekali. Nah kakak kesulitan nggak membagi peran kakak di dunia politik, terus juga sebagai istri, punya anak juga kan Kak? Nah, sebagai seorang ibu kesulitan nggak sih Kak sebenarnya? Menurut aku sih enggak sih, yang penting kita udah bisa bagi waktu ya kan. Karena jadi waktu dalam seminggu itu emang udah aku bagi itu. Oke, jadi membuat manajemen waktu yang baik ya Kak ya? Manajemen waktu yang baik juga untuk keluarga, jangan sampai aku sibuk di politik, keluarga nggak ada. Oke, keren banget sih, karena kan nggak semua wanita bisa seperti lo. Iya benar. Tapi sejauh ini kakak nemuin kesulitan nggak sih Kak selama terjun di dunia politik ini Kak? Alhamdulillah sih nggak ada ya, aku nggak ada sampai saat ini aku nggak ada kesulitan. Karena sejujurnya pas aku masuk ke dunia politik, aku cuma minta sama Allah, ya Allah kalau misalkan ini yang terbaik tolong lancarkan lah gitu kan. Alhamdulillah setelah aku masuk ke politik sampai saat ini semuanya lancar. Oke, nah ini ada yang bikin penasaran lagi, kan sebenarnya partai di Indonesia tuh banyak banget partai politik. Kenapa sih kakak memilih Gerindra sebagai perahu gitu kan untuk di pemilu 2024 mendatang? Karena sejujurnya aku emang aku emang menyukai sosok Bapak Prabowo Subianto. Karena menurut aku Bapak Prabowo Subianto tuh mempunyai jiwa kepemimpinannya itu tinggi banget. Dan yang aku suka adalah dia tegas dan berwibawa ya. Jadi menurut aku Indonesia membutuhkan pemimpin seperti beliau. Jadi terinspirasi dari sosok Bapak Prabowo ya. Jadi akhirnya memutuskan, udahlah gue pilih Gerindra kayak gitu ya. Luar biasa sekali. Jadi memang sosok pemimpin dari suatu partai politik itu kayak bisa menentukan pilihan kita ya Kak ke depannya. Nah, sejauh ini Kak apa aja sih strategi mungkin Kak yang Kakak lakuin untuk bisa meraih hati masyarakat Lampung, terutama di dapilnya Kakak? Menurut aku sih ya, untuk meraih suara itu menurut aku sih kayak pepatah sih Mbak. Apa itu Kak? Tak kenal maka tak sayang. Jadi kita emang harus kenalan dulu gitu kan. Jadi kita emang harus kenalan dulu, kita emang harus menjalin silaturahmi dulu gitu kan, biar mereka suka sama kita. Dan menurut aku sih itu emang udah kewajiban kita untuk memulai itu semua gitu. Kayak mana masyarakat mau milih kita kalau misalnya kita nggak kenal. Iya betul banget sih. Nah tapi kan kadang biasanya gini Kak, ada nih masyarakat yang ngomong katanya tebar janji aja nih katanya pas awal-awal. Nah kalau Kak Yunika sendiri menghadapi polemik ya dari masyarakat yang misalkan ngomong tebar janji sebagai macam, kalau Kak Yunika memandang hal itu kayak gimana sih Kak? Kalau menurut aku pribadi sih ya, kebanyakan aku turun juga problem yang ada di bawah itu seperti itu. Dan kebetulan dari awal aku masuk ke dunia politik dan aku ngomong sama tim itu, aku nggak mau janji gitu. Karena sejujurnya juga manusia itu kan emang nggak luput dari lupa ya gitu. Jadi aku nggak mau janji gitu. Tapi yang aku terapin ke mereka adalah ya udah lihat aku nih ya kan. Aku emang bersilaturahmi ke bawah, menjalin hubungan, atau juga menjalin hubungan menambah keluarga kan gitu kan. Tapi yang aku pastikan sama mereka, aku menawarkan mereka itu semacam ini ya. Kalau aku nanti terpilih gitu kan, yang pemilih aku tuh nanti aku bagiin kartu Yunika Bergerak. Apa itu Kak kartunya manfaatnya? Jadi kartu Yunika Bergerak tuh ibaratnya kayak jalan tol sih Mbak. Ya. Jadi kan nanti kan terutama tim-tim aku ya, tim-tim aku itu kan semuanya aku bikin KTA. Jadi KTA itu yang menunjukkan KTA itu yang aku kasih kartu Yunika Bergerak. Karena kartu Yunika Bergerak itu buat apa gitu kan? Misalkan contoh, kalau misalkan ada trouble gitu, misalkan ada pemilih aku yang
sakit, iya. Dia kan mau masuk rumah sakit nih, gitu kan. Aku nggak menjanjikan, oh nanti saya kasih kamu gratis rumah sakit ya, no, aku nggak mau janji gitu. Tapi dengan dia menggunakan kartu Unika Bergerak, seenggak-enggaknya aku tahu dan dia pemilih aku dan aku bisa nolong dia, mempermudah dia untuk masuk ke rumah sakit. Oke, luar biasa sekali nih ya. Jadi Tribuners, Kak Yunika ini nggak mau menebar janji ya, pokoknya bukti dan lihat ini loh Kak Yunika gitu ya, dengan segala visi-misinya. Benar, karena menurut aku juga kayaknya masyarakat udah bosen ya dengan janji-janji politik. Jadi dia mau melihat sosok yang nggak mau janji politik. Kayaknya masyarakat juga udah bosen dengan janji politik. Kak Yunika, semisalnya nih ya, Kak Yunika terpilih nanti sebagai seorang legislatif di pemilu 2024, apa yang akan kakak lakukan untuk kemajuan Kota Bandar Lampung, Kak? Kemajuan Kota Bandar Lampung ya? Mungkin dari bidang apa gitu kakak pengen fokuskan, kayak misalkan tadi contohnya ingin memberikan kesejahteraan masyarakat berupa kartu tadi dengan memberikan pelayanan terbaik atau gimana Kak? Ya yang pastinya aku akan memperjuangkan kepentingan masyarakat itu udah pasti ya, khususnya di Kota Bandar Lampung. Memajukan Kota Bandar Lampung ya kan? Dengan segala potensinya ya, dengan segala potensi yang besar di Bandar Lampung ya pastinya. Dan yang pastinya juga aku akan ngebuktiin sama masyarakat yang udah milih aku nih, gitu kan, supaya nggak nyesel dia, nih, kebukti nih kira-kira dengan aku duduknya di parlemen itu gitu, aku berguna untuk mereka sih. Luar biasa sekali. Keren banget nih Kak Yunika ya. Kak, sejauh ini optimisme kakak terpilih sebagai seorang legislatif di pemilu 2024 seberapa besar Kak? Menurut aku optimis atau tidaknya itu tergantung dengan apa yang kita sudah perbuat dan perjuangkan. Dan menurut aku usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Cakep sekali nih ya, usaha nggak akan mengkhianati hasil ya. Jadi usaha kakak untuk terjun langsung mengenal masyarakat, di dapil kakak ya sendiri gitu kan, tentunya itu akan membuahkan hasil yang terbaik. Kita doakan sukses ya Kak di pemilu 2024 mendatang. Nah, mungkin nih ada salah satu pertanyaan yang cukup krusial nih ya Kak. Menurut kakak sebenarnya apa sih Kak ya permasalahan krusial yang saat ini dirasakan oleh perempuan khususnya di dunia politik Kak? Benar. Yang biasanya yang kita lihat ya, peran perempuan ini di dalam dunia politik umumnya hanya dijadikan elit politik sebagai objek kapitalis. Dalam pembentukan citra kepada masyarakat. Padahal masuknya perempuan itu di dunia politik juga ingin memberikan kontribusi pemikiran dan pembentukan kebijakan-kebijakan politik. Jadi tentunya perempuan juga ingin dihargain dong dengan kecerdasan dan visi misinya. Kami ini perempuan adalah subjek not object. Keren banget. Jadi perempuan ini subjek not object. Jadi inilah saatnya perempuan bergerak ya, tidak hanya di bidang-bidang tertentu, tapi salah satunya adalah bidang politik ya. Walaupun tadi sebenarnya kalau misalkan di bidang politik keterwakilan perempuan kan hanya 30% sebenarnya di Indonesia ya Kak. Nah, harapan kedepannya Kak untuk Tribuners di rumah atau masyarakat Lampung di pemilu 2024 apa Kak? Harapannya? Iya, mungkin pilih saya. Atau mungkin Kak Yunika pengen masyarakat Lampung mengenal dengan lebih dalam lagi siapa sih orang yang akan mereka pilih, visi misinya bagaimana gitu Kak? Menurut aku sih harapan aku di pemilu 2024. Harapan aku di pemilu 2024 ini menurut aku banyak ya tentunya harapannya ya Kak. Salah satunya masyarakat jangan jangan golput lah ya. Yang pasti jangan golput ya. Karena pemimpin, karena kita emang harus mempunyai pemimpin gitu. Pemimpin yang yang emang dipilih oleh masyarakat gitu. Jadi emang penting banget untuk masyarakat jangan golput. Pagi-pagi emang harus ke TPS kayaknya kalau. Intinya terus harus kenal ya dengan siapa yang akan mereka pilih ya Kak, jangan dong. Makanya aku dari sekarang udah turun. Kenapa? Karena aku nggak mau ibaratnya kayak mereka kan udah aku bilang tak kenal tuh maka tak sayang. Iya kan? Betul. Jadi emang kita harus ambil hatinya, kita harus mengambil simpati masyarakat untuk mencintai kita dengan dengan kita bersilaturahmi lagi kan dengan mereka. Kalau kita cuma diem di rumah nggak gerak, terus gimana orang mau tahu kan? Terus siapa yang dipilih? Iya betul. Kira-kira gitu sih.
Oke, luar biasa sekali ini. Ternyata udah di pertanyaan terakhir dan Kak Yunika memberikan pesan yang luar biasa kepada Tribuners di rumah tentunya ya. Jadi kalau memilih itu jangan asal, dan Kak Yunika juga tadi kan sudah bilang bahwasannya dia terjun langsung nih ke masyarakat. Benar. Untuk mengenalkan ini loh saya Yunika dan ini visi misi ya. Benar. Tidak benar berjanji ya Kak ya. No. Oke, keren banget nih Tribuners obrolan Mutiara bersama dengan Kak Yunika pada hari ini. Kak Yunika terima kasih banyak atas waktunya ya, sudah bersedia meluangkan waktunya berbagi bersama dengan Tribuners di rumah di acara Mata Lokal Memilih, dan harapannya kita doakan yang terbaik nih untuk Kak Yunika di pemilu 2024 mendatang. Sukses selalu ya Kak. Thank you. Oke, Tribuners mungkin itu saja tayangan Mata Lokal Memilih bersama dengan Mutiara dan juga Kak Yunika, dan semoga tayangan kami bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk Tribuners di rumah. Dan sampai jumpa di tayangan Mata Lokal Memilih bersama dengan Mutiara selanjutnya.